Bayangkan betapa angkuhnya mereka. Mereka yang bukan lagi pejabat, bukan pemegang amanat, bukan perwakilan konstitusional, tapi merasa paling berhak memutuskan siapa yang layak dan tidak layak memimpin negeri ini. Itu bukan patriotisme, itu arogansi. Dan celakanya, arogansi itu dilemparkan tepat ke wajah kita. Rakyat biasa yang hanya ingin negara ini tenang dan maju. Apa mereka pikir rakyat akan kembali diam seperti dulu? Apa mereka mengira zaman masih seperti era Orde Baru, di mana suara rakyat hanya dianggap angin lalu? Apa mereka lupa bahwa kini rakyat punya mata yang terbuka dan hati yang sadar? Kalau mereka kecewa karena surat tak dibalas cepat, kita jauh lebih kecewa karena pilihan kita dianggap tak valid. Kalau mereka marah karena proses berjalan lambat, kita lebih marah karena suara kita dianggap bisa dibatalkan oleh sekelompok elit tua yang tak tahu diri. Inilah penghinaan sejati, ketika hak rakyat diremehkan oleh mereka yang sudah selesai dengan tugasnya, tapi masih ingin berperan seakan mereka satu-satunya penyelamat negeri. Padahal, merekalah yang dulu mengelola negeri ini, dan sebagian kerusakan hari ini adalah warisan mereka sendiri. Ironis, bukan? Orang-orang yang punya jejak panjang dalam sistem, tiba-tiba menyalahkan sistem. Orang-orang yang dulu memegang tongkat komando, kini memukul demokrasi dari belakang. Dan rakyat disuruh diam, disuruh percaya bahwa ini semua demi keselamatan bangsa. Maaf, Bong. Kita tidak sebodoh itu. Kita tahu kapan sebuah niat adalah penyelamatan, dan kapan itu hanyalah kudeta mental berkedok nasionalisme. Hari ini, rakyat bukan hanya muak. Kita tersinggung. Tersinggung karena perjuangan kita mencoblos dianggap remeh. Tersinggung karena suara kita ingin dibungkam oleh mereka yang tak lagi punya mandat. Tersinggung karena bangsa ini ingin digiring kembali ke masa di mana rakyat hanya menjadi penonton, bukan pelaku demokrasi. Dan biar saya tegaskan, negara ini tidak sedang di ujung tanduk karena Gibran. Negara ini justru bisa goyah karena orang-orang yang belum rela melepaskan ego lamanya. Mereka pikir mereka sedang menyelamatkan negara, padahal mereka sedang menghinakan suara rakyat. Jadi jangan main-main dengan mandat rakyat. Kalau memang ingin menyampaikan aspirasi, gunakan jalur yang sah, bukan ancaman. Kalau memang cinta negara, bimbing anak-anak muda, bukan mengintimidasi mereka. Dan kalau masih merasa pantas berbicara di panggung publik, datanglah dengan tawaran gagasan, bukan gaya koboi. Rakyat bukan pasukan cadangan yang bisa digiring seenaknya. Rakyat adalah pemilik negeri ini. Dan sekali rakyat sadar bahwa dirinya diremehkan, maka jangan heran jika publik balik menyerang bukan dengan senjata, tapi dengan kesadaran kolektif yang jauh lebih dahsyat. Ini peringatan. Bukan untuk wakil Presiden Gibran, tapi untuk semua yang mulai melupakan siapa pemilik sejati Republik ini. Bukan Anda, bukan partai, bukan elit, tapi kami, rakyat Indonesia. Sudahi ilusi kekuasaan gaya lama. Rakyat sudah terlalu lama dijadikan objek, disuruh percaya, disuruh patuh, disuruh diam. Tapi hari ini bukan era ketaatan buta, ini era kesadaran. Dan rakyat sudah bangkit dari tidur panjangnya. Jadi mari kita kirim pesan keras, jelas, dan menyakitkan bagi mereka yang masih hidup dalam bayang-bayang kejayaan masa lalu. Negara ini bukan taman bermain nostalgia para pensiunan kekuasaan. Berhentilah mengira bahwa Anda bisa kembali mengendalikan arah Republik ini hanya dengan ancaman. Berhentilah menyangka bahwa rakyat akan tunduk hanya karena Anda pernah berpakaian loreng. Dan yang paling penting, berhentilah mempermalukan diri sendiri dengan mengklaim cinta tanah air, padahal yang Anda bela adalah ego yang tak selesai.